Jangan ditunggu sakit. Kalau sakit itu artinya dia sudah parah nih itu gigi. Terus dia kasih rusak terus. Itu bisa menyebabkan infeksi lebih ke dalam lagi. Itu namanya nanti bisa namanya abses, benanah itu gigi. Hindarilah, banyak juga risiko-risiko yang terjadi itu ke gigi. Itu kumannya dari gigi itu bisa saja mempengaruhi ke jantung. Dok, ini masalahnya Gen Z sekarang, Dok. Sekarang minumannya anak-anak Gen Z tuh serba manis. Iya, iya. Nah, kan sekarang, Dok, banyak juga salon-salon yang menyediakan fasilitas masakan behel. Ini juga saya juga agak rancu juga ini. Kalau sudah ada tanda-tanda hitam atau kecoklatan di bagian emennya itu, segera ke dokter. Halo, ketemu lagi di program Radar Selatan, Ira Bincang Radar Selatan. Senang sekali hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sudah hadir di studio kita Dr. Gigi Antoni Cusmon. Sudah benar ini Dok ya namanya, Ya, sudah betul, benar betul. ya. Ya, Soalnya agak susah menyebutkan nama lengkapnya Dr. Antoni. Ya, ya. Saya biasa menyapa beliau Dr. Antoni. Beliau adalah salah satu dokter spesialis di Kabupaten Bulukumba dan juga seorang ASN. Tugasnya di Kajang, Dok ya? Bukan di Tanete. Oh, di Tanete. Tapi pernah tugas di Kajang? Pernah. Sebelumnya. Sekarang di Puskesmas? Bukan di rumah sakit. Di rumah sakit. Andi Makan Roda. Oke, di rumah sakit di Tanete Ya. Baik. Dok, hari ini kita akan banyak bercerita tentang kesehatan gigi. Ya. Ini kedengarannya cukup sepele, tapi sering diabaikan oleh masyarakat. Karena kebanyakan seperti yang dokter ceritakan kemarin, masyarakat itu datang ke klinik, datang ke dokter gigi pada saat sakit gigi. Betul. Pada saat giginya sakit, baru ingat ada dokter gigi. Tapi kalau giginya tidak pernah sakit, tidak nyeri dan sebagainya, masyarakat bahkan saya sendiri Dok, suka merasa aman-aman gini gigiku, baik-baik saja. Padahal sebenarnya belum tentu ya. Betul. Ini gimana Dok fenomena ini? Ya, terima kasih Bu Una ya. Jadi terima kasih Bu Una dari pemimpin Radar Selatan telah mengundang juga saya untuk membahas tentang bagaimana masalah kesehatan gigi dan mulut, khususnya juga di Kabupaten Bulukumba. Ya betul itu. Jangan sebenarnya masyarakat di Bulukumba itu sebenarnya apa ya? Pura-pura bodoh tapi pintar Ji. Oh gitu. Ya, mau Ji itu berobat. Ya. Dan tapi sebenarnya masalah itu sebenarnya kalau datang ke dokter gigi pada saat sudah sakit. Itu sebenarnya sudah parah itu. Sebaiknya itu ditangani sebelum dia sakit gigi. Karena kapan sakit gigi itu berarti sudah infeksinya itu sudah meluas ke dalam gigi. Sampai dia terjadi namanya sakit gigi yang hebat. Nyeri. Ya, maka itu kalau ada tanda-tandanya biasanya itu tanda-tanda awalnya itu pasti ada lubang dulu kan. Lubang dulu di permukaan. Saya kasih contoh ya, ini gigi ya. Jadi gigi yang sehat itu dia masih utuh bagus. Ya, baik dari permukaan giginya. Jadi di sini namanya ini bagian atas ini mahkota gigi, ya masuk ke dalam lagi itu di sini emailnya, ya struktur giginya masuk ke dalam ini adalah struktur bagian dalamnya ini yang warna kuning ini adalah dentin. Nah di sini sudah masuk ke pulpanya gigi. Nah jadi dia kalau sudah sakit itu gigi sudah kena di sarafnya ini gigi. Jadi biasanya kalau ada lubang gigi itu biasanya kena dulu di bagian atasnya seperti ini, mahkotanya. Mahkotanya dulu pasti. Ya di bagian luarnya gigi itu namanya email strukturnya. Nah itu dia di situ lubang dulu. Nah kalau sudah ada tanda-tanda hitam atau kecoklatan di bagian emailnya itu segera ke dokter. Segera ke dokter. Jangan ditunggu sakit karena ini tambah ke dalam ini tambah luas ini pasti nanti ini kan kuman ini bakteri ini terus jalan terus menggoroti itu terus masuk ke dalam. Karena bakteri itu dia mau masuk ke dalam saraf, dia suka cari yang enak-enak, ya, dia mau mencari di bagian dalamnya ini gigi. Karena saraf itu kan banyak di dalamnya pembuluh darah di bagian pulpa ya, itu masuk ke dalam pulpanya itu banyak saraf, pembuluh darah, di situ dia masuk ke bakteri, masuk terus ke bawah. Maka itu kalau ada tanda-tanda lubang nih, hitam-hitam nih giginya, cepat nih ke dokter gigi, sebaiknya begitu.
Ya. Jangan ditunggu sakit. Kalau sakit itu artinya dia sudah parah nih itu gigi. Ya. Ya. Maka itu luangkanlah waktu lah, sesibuk-sibuk apapun kita manfaatkan waktu kita periksa ke dokter gigi. Jangan ditunggu sakit. Dan memang harus setiap 6 bulan itu rutin check up, kontrol rutin. Oh, ke jadi dokter gigi. 6 bulan, setiap 6 bulan sakit atau tidak sakit gigi? Iya, betul. Harus. Datang Ki ke dokter betul, gigi. Harus. Kalau enggak Iya. pasti ujung-ujungnya dia akan Menderita. sakit. Menderita, iya. Banyak itu kalau namanya sudah sakit gigi itu sudah tidak enak. Semua terganggu, aktivitas nih, Iya. ya. Semua akan terganggu. Jadi maka itu cepat nih ke dokter gigi. Apalagi sekarang kan sudah banyak aja fasilitas ya. Pemerintah juga seperti puskesmas, rumah sakit, langsung nih ke sana. Di Bulukumba sendiri, Dok, semua puskesmas sudah ada dokter gigi yang standby di sana. Iya, sudah semuanya sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Sudah tidak ada, mungkin tidak ada kekurangan lagi dokter gigi yang ada di puskesmas. Ya. Tadi kalau bicara soal gigi, Dok, tadi kan Dokter Antoni sebutkan bahwa kalau sudah masuk sampai ke saraf itu bisa berbahaya gitu. Dampaknya tuh seperti apa, Dok? Seberbahaya apa? Ya. Jadi kalau sudah masuk di saraf itu pasti sakit, betul. Artinya sudah ada terbuka sarafnya, masuk makanan, ya pasti akan sakit. Ya. Atau minuman pasti akan sakit. Jadi kalau kita sudah kena itu, dampaknya kuman terus ke bawah. Terus dia kasih rusak terus. Akhirnya itu bisa menyebabkan infeksi lebih ke dalam lagi, itu namanya nanti bisa namanya abses, benanah itu gigi. Ya. Bisa sampai ke sana. Nah, jadi kalau sudah menjadi abses, jadi nanah, lama-lama itu bisa merusak lagi tulang. Dia kasih rusak tulang, ya. Jadi kasih rusak tulang, karena gigi itu kan punya tulang, ya, tulang namanya tulang alveolar. Nah, itu dia kasih rusak terus kasih rusak, membengkaklah pipi biasanya. Umpamanya gigi bagian bawah ya, dia bisa membengkak pipi, tembus, jadi kemerahan. Akhirnya ini nanah bisa saja lama-lama bisa tembus ke pipi, keluar. Kalau tidak cepat ditangani, akhirnya ya berisiko lagi, mengganggu lagi penampilan. Yang awalnya kita cantik-cantik, gagah-gagah, ujung-ujungnya jadi jelek lagi dilihat muka kita. Karena ya itu posisinya infeksi, bengkak, akhirnya keluar nanah, lubang lah pipi kita. Jadi itu efeknya bisa membahayakan. Jadi jangan anggap sepele namanya masalah gigi. Itu yang harus diperhatikan. Nah, dari pengalaman Dokter Antoni selama ini, masalah kesehatan gigi dan mulut yang seperti apa yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat atau pasien? Ya, saya temukan baik di puskesmas dulu, di Kajang dulu ya. Jadi saya di sini bertugas mulai di tahun 2011. Ya. Tahun 2011 sampai saat ini. Jadi saya sudah bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Andi Makaroda di Tanete. Jadi banyak kasus saya temukan itu, pertama saya datang di Bulukumba itu adalah pasti karies gigi. Memang secara secara nasional itu memang karies gigi peringkat teratas. Kerusakan gigi yang paling banyak masalahnya ada di situ, karies gigi. Nah, di situ saya temukan di puskesmas saya waktu itu masih banyak kurang sadar. Kurang sadar dalam apa? Sebenarnya kalau dia karies gigi itu jangan sedikit-sedikit mencabut. Oh, ya, harusnya ada tindakan awalnya dulu, seperti tadi ditambah dulu giginya. Perawatan dulu. Ya, perawatan ditambah giginya. Jadi banyak di situ kejadian di sana masyarakat sering-sering mau mencabut. Ya. Jalan pintas dong. Ya, jalan pintas. Ya, itu saya tidak mau seperti itu. Karena saya sebagai dokter praktisi, saya melihat bahwa ini gigi masih bisa diselamatkan dengan cara perawatan. Dan di situ saya memulai namanya perawatan saluran akar, ya, perawatan saraf. Saya mulai di situ lakukan di puskesmas. Biasanya kalau sudah puskesmas bertugas, biasa saya praktik di sore harinya di Kajang. Saya lakukan tindakan itu perawatan saraf. Meskipun kami juga di daerah masih terkendala mengenai foto ronsen, ya, tapi kita namanya pakai panjang gigi rata-rata untuk melihat kondisi giginya bagaimana, ya, kita lakukan. Ya, jadi alhamdulillah itu aman-aman saja saya lakukan perawatan. Di situ masyarakat sudah mulai antusias bahwa oh ternyata gigi itu kalau sakit nggak usah dicabut. Ya, bisa diselamatkan ya. Masih bisa diselamatkan. Nah, di situ mulainya masyarakat sadar tentang kesehatan gigi dan mulut. Jadi itu yang peringkat pertama, karies gigi yang paling banyak ditemukan. Dan disitulah saja mulai membuka klinik dulu di Kajang juga namanya Kajang Dental Care.
Di situ mulai masyarakat tahu berobat. Ya. Yang dulu-dulunya sebelumnya itu masyarakat lebih berobat ke tukang gigi. Yes. Ya, tukang gigi. Sebenarnya tukang gigi juga bagus, tapi sebenarnya hindarilah. Banyak juga risiko-risiko yang terjadi di tukang gigi. Ya. Pertama ya banyak terjadi biasa pendarahan. Nah, itu yang ditemukan juga kasus-kasus yang biasa terjadi di masalah gigi, pendarahan, ya setelah dicabut. Ya. Jadi itu yang harus kita hindari, berobat ke tukang gigi. Bagusnya ke dokter gigi lah, ya. Alangkah baiknya kembali ke dokter gigi, karena dokter gigi kan sudah mulai berproses dengan proses pendidikan yang dialami, pasti mereka lebih tahu lah, lebih cenderung. Ya mudah-mudahan juga tukang gigi ya sadar-sadarlah, ya, sadar-sadar untuk bagaimana janganlah menuju ke jalan yang baik lah. Kalau ada apa-apa, tanyalah ke dokter gigi, konsultasilah kembali ke dokter gigi untuk tangani sebaiknya tukang gigi. Atau paling tidak generasi selanjutnya, anak-anaknya marilah kita juga belajar untuk jadi dokter gigi lah. Itu yang diharapkan kita. Jangan meneruskan lagi jadi tukang gigi lagi, ya, supaya bisa berlanjut ke dokter harus gigi. Meningkat pengetahuannya, Dok, ya. Iya, harus anak-anaknya generasi selanjutnya itu harus jadi dokter gigi. Karena kita juga masih kurang dokter gigi di Bulukumba ya. Di Indonesia istilahnya. Tapi memang kita juga masih kurang juga di Bulukumba. Karena pembandingannya kita itu masih sangat minim, ya, sangat masih minim. Kita di sini hampir satu dokter itu bisa mengatasi 100 pasien secara akumulasinya, secara perhitungannya ya harus 1:1 itu kan sangat belum relevan, ya. Tidak harus, ideal ya, tidak ideal. Memang harus banyak dokter gigi supaya bisa kita meningkatkan kesehatan gigi dan mulut di Bulukumba itu dibutuhkan. Setelah itu saya lihat kondisi banyak yaitu pendarahan, kemudian bau mulut juga, ya, karang gigi. Itu yang perlu jadi perhatikan. Biasa khususnya untuk bagi-bagi yang perokok, ya itu harus rajin-rajin lah bersihkan karang gigi juga. Scaling, ya. Itu usahakan setiap 6 bulan juga sekali, ya. Kemudian dan lebih sering juga sekarang membahayakan, ya, itu kumannya dari gigi itu bisa saja mempengaruhi ke jantung. Bisa sampai ke jantung juga. Jadi maka itu jangan nggak remeh namanya lubang gigi, karies gigi. Ya itu bisa menyebabkan ke jantung. Ya, banyak bakterinya yang masuk ke dalam jantung. Ya, itu yang membahayakan. Jadi memang perlu kita ada kesadaran menjaga kesehatan gigi dan mulut. Setelah itu ya pindah lagi ada buka lagi klinik di kota Bulukumba, ya di Kiribati di Guna Denta Estetik. Di situ banyak juga kasus temukan, ya. Bukan cuma karies gigi, banyak kasus seperti tingkat kecelakaan. Kan banyak terjadi kecelakaan di sini juga di Bulukumba, ya. Seperti patah gigi, rahang gigi, ya. Itu disambung giginya. Ya. Istilahnya veneer apa ya, Dok? Veneer itu untuk penampilan, untuk mau kasih putih, kasih ubah warna, ya. Itu biasanya kalau patah gigi itu biasa kita kasih mahkota crown, ya. Crown artinya kita tutup itu yang patahannya, atau bisa disambung dengan berupa tambalan gigi. Jadi kita di sini banyak kasus-kasus di kota Bulukumba itu biasanya dapat kasus-kasus itu patah gigi karena kecelakaan. Ya. Kemudian ada rahang juga bermasalah, ada patah itu biasa kita ikat, ya. Itu banyak terjadi juga. Kemudian juga salah satu ya, kita tahu antusiasnya masyarakat di kota dengan dulu di Kajang itu beda jauh. Di sini lebih banyak berhubungan dengan penampilan estetik, ya. Ya, maka itu banyak kasus-kasus yang ditangani seperti bleaching, pemutihan gigi, ya, kemudian veneer. Ya, itu salah satu contoh untuk menjaga penampilan giginya supaya kinclong, ya, warna putih terus, ya, seperti yang di artis-artis itu yang memakai yang putih terus giginya, jadi senyum, dia kelihatan wow, ya, cantik begitu. Jadi itu yang banyak kita lakukan kasus. Kemudian juga ada namanya kasus impaksi. Impaksi itu artinya gigi miring, gigi tertanam yang di belakang. Itu memang harus diangkat, ya. Banyak orang menganggap remeh bahwa gigi belakang itu sedikit-sedikit minum obat saja. Minum obat saja. Itu sebenarnya bukan tujuan utama untuk menghilangkan itu sakitnya gigi impaksi itu, gigi miring itu. Berarti dia hanya sementara saja menghilangkan. Ya, obat itu sementara. Memang harus diangkat. Caranya itu adalah kita lakukan pembedahan, bedah kecil istilahnya.
beda kecil. Nah, ini harus diambil giginya, diangkat, dikeluarkan supaya tidak mengganggu juga gigi-gigi ada di depannya. Karena itu gigi miring, dia akan merusak, dia mendorong gigi ada di depannya dan bisa menyebabkan makanan terselip di antara gigi itu. Di antara gigi. Ya, akhirnya gigi yang di depannya akan rusak, akhirnya jadi lubang juga. Kasihan kan? Ya bos, kita hilangkan satu gigi daripada menjadi korban dua gigi. Korbankan satu gigi. Memang itu gigi belakang, gigi pas itu memang harus sebaiknya diangkat kalau memang ada masalah. Jangan ditunggu sakit, jangan cuma minum obat saja, tapi harus melakukan tindakan namanya langsung ke dokter gigi untuk melakukan pembedahan kecil. Ya banyak orang takut dibedah. Padahal itu bedahnya beda kecil saja, aman-aman saja. Jadi tidak usah takut ke dokter gigi lah. Nah itu dia dok masalahnya. Baru dengar saja namanya dokter gigi, kadang orang, aduh dicabut gigiku. Banyak orang yang sudah kayak kalah mental duluan untuk ke dokter gigi. Padahal kalau tadi dokter Antoni jelaskan kan, ternyata dari apa yang kita miliki nih di gigi itu banyak sekali dampaknya kemana-mana sampai ke jantung misalkan kata dokter Antoni. Nah dok, dari banyak sekali yang tadi kita sampaikan permasalahan gigi dan mulut, apa cara pencegahan yang paling sederhana gitu yang bisa kita lakukan untuk menghindari masalah-masalah tadi? Ya, sebenarnya itulah kita harus lihatlah penyebabnya apa sampai gigi itu bermasalah. Penyebabnya itu pasti dari makanan dan minuman. Kita tahu bahwa yang kita makan iya ya, betul. Gigi dan mulut itu adalah sebenarnya itu bagian organ tubuh awal ya sistem pencernaan kita. Ya. Dan gerbang utama juga. Pintu masuknya makanan dan minuman. Jadi kapan saja makanan dan minuman kita tidak dijaga dengan baik, dan hal ini dan tanda kutip banyak kandungan gula-gulanya, manis-manisnya, itu bisa menyebabkan lubang gigi berlubang atau karies gigi. Dok, ini masalahnya Gen Z sekarang dok. Sekarang minumannya anak-anak Gen Z tuh serba manis. Iya. Ini gimana nih dok? Ya itu sebenarnya ya maklumlah ya, kita harus menerima situasi kondisi yang ada di masyarakat. Lebih-lebih di Bulukumba ini, ya banyak kafenya, banyak restonya, banyak warung kopinya lagi, ya. Ya. Tapi itu semuanya wow aja, Godaan semua dok ya. Iya, terima saja. Artinya itu bagus juga, mendukung juga masyarakat perkembangan dari suatu daerah, khususnya di Kabupaten Bulukumba. Lebih-lebih dari kemajuannya ini Bupati kita, ya Adi Muhtari Rusuk dengan Wakil Bupati Adi Manaf, ya luar biasa pengembangannya ini. Perkembangan Bulukumba luar biasa pesat, ya, luar biasa perkembangannya, dan di mana-mana kafe semuanya bertebaran kemana-mana. Ya ini satu luar biasa pemerintah punya program untuk Bulukumba jauh lebih baik sebenarnya. Ya itu jangan kita menganggap kafe itu banyak artinya bisa merusak gigi nanti, padahal itu dari kita sendiri saja sebenarnya. Ya jadi bagus ini pemerintah kita, apalagi masyarakat juga mendukung segala program. Bulukumba pasti otomatis Bulukumba akan lebih maju lagi. Tapi semuanya kembali dari kita sendiri. Bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut khususnya. Ya pintar-pintar kalau kita makan manis-manis, minum yang manis-manis, ya jangan lupa minum juga air putih berkumur supaya untuk untuk menetralkan semua itu kondisi-kondisi yang manis di dalam mulut kita itu tidak tertinggal di dalamnya. Ya. Kapan saja ada manis atau makanan yang tersisa dan tertinggal di dalamnya, ya itu yang membahayakan. Jadi banyak minum yang air putih saja setelah makan yang manis atau minum yang manis, banyak minum air putih. Jadi minum air putih itu sudah cukup untuk bisa mencegah dok ya? Apakah harus dengan sikat gigi setelah makan atau bagaimana dok? Sebenarnya kalau sikat gigi itu cukup 2 kali sehari. Jangan kelebihan juga, karena kelebihan itu bisa merusak gigi juga. Khususnya tadi pembukaan struktur bagian luar dari gigi itu bagian email gigi, dia akan terkikis. Jadi jangan terlalu kelebihan lah, over lah istilahnya. Sedang-sedang yang penting cara menyikat giginya itu tepat. Benar. Ya, jadi saya jelaskan tuh cara menyikat gigi masih banyak juga di masyarakat masih kurang paham lah. Ya, yang kita harus tahu caranya. Ya, jadi ini kita lihat ya, gigi ini harus tersikat semua permukaan giginya. Harus. Jangan ada yang tertinggal sama sekali untuk tidak disikat. Jadi gigi atas dengan gigi bawah harus tersikat. Caranya itu harus ini sikatnya dinaik turunkan begini,
yang depan, ya, naik turun, ya, buka mulutnya bisa, ya, itu dinaik turunkan, ya, 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 bawah juga naik turun, ya. Banyak orang sikat begini. Ya. Sebenarnya itu salah. Kenapa bisa salah? Karena dia akan mengikis gusi. Makanya gusi suka berdarah. Iya, bisa ya terkikis. Jadi caranya itu harus naik turun, ya. Ini juga dia bawahnya naik turun, ya. Kemudian di belakangnya itu diputar, ya, diputar, ya, supaya ini sisa-sisa di antara gusi-gusinya, di antara gigi ini bisa terangkat, diputar. Ini juga di belakang diputar atasnya, ya. Seluruh permukaannya, ya, permukaan luarnya gigi itu bagian bagian ini namanya dekat pipi namanya bukal, ya, itu harus tersikat semuanya, ya. Dibalas lagi sisi kanannya, ya, atas, ya, diputar. Setelah itu bagian dalamnya lagi, ya, jangan cuma bagian luar, dalamnya lagi. Biasanya orang cuma luas saja sikat, yang penting sudah putih. Kayak mau kelihatan gigi kan bagian luarnya aja, dalamnya enggak kelihatan gigi kan. Banyak orang nggak sikat bagian dalamnya, itu harus juga disikat bagian dalam. Sikatnya bagian dalam begini, iya, ya, didorong keluar. Dorong keluar, ya, ya, supaya bagus dia, ya, kena semuanya permukaan giginya ini sikat. Bawah juga yang, ya, dorong begini, ya, oke, sudah lihat, ya, caranya. Kemudian setelah ini belakangnya juga, ya, diputar, ya, belakang diputar, belakangnya diputar, juga di belakangnya diputar, ya, ya, di belakang diputar, ya. Setelah itu, ya, permukaan giginya, ya, mengunyahnya di sini disikat maju mundur, ya. Kemudian dia maju mundur, ya. Atas juga maju mundur, atas juga maju mundur, ya, selesai, ya. Itu saja, simple, ya. Yang penting lakukan secara rutin 2 kali sehari. Pada saat apa itu? Yaitu pada saat setelah sarapan dan sebelum tidur. Intinya setelah aktivitas makan lah, itu kita sikat gigi di khusus pagi dan malam. Itu cukup 2 kali, ya. Jangan kelebihan juga. Ya, kelebihan juga bisa mengikis gigi, itu nanti bisa kena namanya abrasi gigi. Ya, kalau abrasi otomatis harus ke dokter gigi lagi, ya, untuk ditangani. Jadi itu yang kita hindari. Setelah sikat gigi itu ada juga tambahan lain untuk perawatan gigi, yaitu pakai dentafloss atau benang gigi. Benang gigi ini dimasukkan di antara gigi. Biasanya kan dengan ini kan belum cukup biasanya, ya. Belum bersih, belum bersih, ya. Ya. Ini di antara gigi kan banyak biasa sisa-sisa makanan. Nah, itu pakai dentafloss. Dentafloss itu caranya banyak jenis. Ada yang semacam benang gigi, benang, ya, ya, itu ditarik secukupnya. Nah, ini dimasukkan, diputar lilit, ya. Jadi ini jari telunjuk dililit, ini jari telunjuk ya dililit. Ya, dimasukkan di antara giginya, ya. Nah, dia masukkan di antara gigi. Gigi masuk, diangkat nih kotoran-kotoran yang ada di antara gigi itu. Nah, ada juga dalam bentuk tangkai, ya, banyak jenis. Nah, kalau tangkai ini begini aja caranya, ya, dimasukkan ini benang giginya, dicungkil keluar sisa-sisa makanannya, ya. Nah, itu salah satu tindakan proses pencegahan, dan bisa juga ditambahkan lagi namanya obat kumur, ya, supaya lebih kompleks lagi, supaya masalah-masalah begini tidak terjadi lubang gigi. Benar. Obat kumur apa saja, kan sekarang banyak sekali merek obat kumur yang beredar di masyarakat, Dok. Itu aman ya kalau dipakai? Sebenarnya aman-aman saja, tapi bagusnya cari yang herbal-herbal. Jangan ada kandungan alkoholnya. Oke. Kalau kandungan alkoholnya itu bisa tambah merusak lagi mulut, ya. Gusi, bisa tambah meradang, iritasi kalau ada kandungan alkoholnya. Itu yang banyak terjadi. Biasa menyebabkan sariawan. Nah, salah satu itu kandungannya, kalau ada kandungan alkoholnya ya bisa menyebabkan sariawan, terjadi iritasi bagian mukosa mulut namanya. Ya, Dok, sekarang kan banyak anak-anak muda, tadi kan kalau soal masalah kesehatan gigi, mereka tuh sekarang banyak yang
ingin mempercantik giginya, estetik istilahnya. Ya. Jadi yang misalkan tidak perlu pakai behel, dipaksakan untuk pakai behel supaya lebih estetik lah atau apa namanya gitu ya. Ini gimana dok fenomena ini? Ya sebenarnya itu salah juga ya. Jangan mau melakukan gigi cuma mau lihat penampilannya saja. Biar pakai behel itu kata wow cantik. Ya sebenarnya itu harus dilihat apakah ini memang perlu dilakukan perawatan nggak ini giginya. Pemasangan behel itu memang dikhususkan untuk perawatan, bukan cuma penampilan saja. Perawatan. Contohnya giginya agak berantakan, ya, tidak sesuai dengan lengkunnya itu gigi. Rahang. Ya, gitu ya. giginya, rahang, giginya. Kalau tidak sesuai dengan lengkung gigi, maka kita lakukan pemasangan behel untuk kembalikan posisinya ke lengkung yang normal itu gigi. Ya, itu harus. Kalau untuk mau gaya-gaya itu sebenarnya tidak baik. Kenapa? Karena ada bebannya, ada gayanya yang terjadi kalau kita pakai behel. Ada gaya tariknya. Resikonya juga dok, ada gaya tariknya. Kalau gaya tariknya kita tidak tahu cara memainkan, itu membahayakan. Bukan justru membuat rapi gigi, tapi justru terjadi berantakan pada gigi. Itu banyak giginya goyang. Itu pertama. Giginya bisa mati. Mati dan hari ini giginya sudah berwarna hitam. Untuk apa? Bukan jadi wow penampilannya, tapi jadi rusak. Tambah rusak, bermasalah. Nah, kan sekarang dok banyak juga salon-salon yang menyediakan fasilitas itu pemasangan behel. Ini juga saya juga agak rancu juga ini. Ini gimana nih dok? Ya itu sebenarnya kesadaran dari masyarakat sendiri. Ya, masyarakat intinya semuanya. Harus teredukasi mereka edukasi. Kita dari pihak pemerintah mau juga melarang, itu juga mata pencariannya juga mereka. Jadi semuanya dari kita sendiri masyarakat, pintar-pintar memilah yang mana yang baik, yang mana tidak baik. Sebaiknya ya datanglah ke dokter gigi, itu yang tepat, bukan ke salon gigi. Salon gigi itu bukan dokter yang tangani di dalamnya. Mungkin dari proses belajar-belajar di YouTube ya. Banyak sekarang kan informasi sudah tersebar luas. Ya, sekarang bisa orang belajar. Biar Bu Una juga mau belajar pasang behel. Bisa juga terima pasang behel. Ya bisa juga. Bisa juga. Karena semua informasi sekarang sudah terbuka luas. Ya, semua di YouTube, Instagram, di medsos lainnya itu sudah terbuka luas tentang bagaimana perawatan ini dan sebagainya. Tapi harus namanya ada proses pendidikan kalau memang mau bagusnya. Seperti itu. Jadi kembali lagi ke masyarakat. Harus bisa memilah di mana harus mencari, bukan lagi pertolongan, harus mencari jalan keluar untuk masalah giginya, bukan ke tempat lain tapi ke dokter gigi. Betul, gitu, dok, itu yang kita harus paham semuanya. Iya, kalau di Bulukumba sendiri dok, pernah kita temukan masalah gigi paling serius gitu yang ada di masyarakat? Maksudnya? Yang paling serius misalkan sudah harus bukan lagi seperti tadi perawatan gigi yang sebelum dicabut, tapi dia sudah mengarah ke berdampak ke organ-organ lain gitu. Ya, itu salah satu juga jangan anggap remeh namanya gigi yang hilang, terutama ya, artinya gigi yang habis. Yang sudah tercabut. Ya, sudah cabut semuanya, pokoknya tidak ada giginya sama sekali, ompong istilahnya. Pakai gigi palsu. Ya, kosong ini intinya kan. Nah, itu banyak orang menganggap tua mak, nggak usah pasang gigi biasanya. Itu apa? Padahal itu justru membahayakan, berisiko kalau tidak dipasangkan gigi. Dia tua harus tetap pasang gigi. Harus, itu wajib. Kenapa? Karena makanan dan minuman, khususnya makanan akan masuk dalam mulut tanpa dikunyah. Setengah matilah kerja lambung. Betul. Akhirnya terjadilah sakit mah. Jadi banyak kejadian itu masyarakat, khususnya orang tua itu sakit mahnya. Artinya lambungnya rusak, ya bocor. Karena salah satu itu penyebabnya karena tidak dipasangkan gigi palsu. Kalau giginya sudah hilang, itu kejadian yang terjadi. Banyak saya dapat di klinik-klinik. Kemudian masa yang berikutnya lagi yang serius itu adalah tumor-tumor. Bisa sampai tumor dok? Bukan ya, masalahnya kalau ada kasus yang dibiarkan penyakitnya berlanjut, bisa menyebabkan tumor. Tumor ya, tumor jinak, bisa jadi tumor ganas juga. Ya, banyak.
jangan menganggap remeh mulut. Mulut itu sebagai sumber utama dari tumor-tumor dan penyakit. Iya. Dan itu bisa saja mengganggu, mengancam jiwa. Ya. Ya itu yang harus diperhatikan. Maka itu kalau ada tanda-tanda seperti sariawan itu, jangan anggap remeh juga sariawan. Bisa saja itu sebagai tanda tumor. Kalau sariawannya sudah meluas. Ya, kalau biasa kan ada sariawan yang muncul banyak di dalam mulut Iya. gitu, Dok ya. Itu sebagai Harus hati-hati. segera Ya, dikonsultasikan sebaiknya ke langsung ke dokter. dokter gigi. Untuk bukan cuma gigi saja ya, mulut juga kita tangani. Dilihat semua kondisi mulutnya, ya mukosa mulutnya itu diperhatikan. Kalau ada tanda-tanda sariawan atau apa itu cepat ke dokter gigi, karena di situ banyak pemasangan terjadi seperti tadi bisa menyebabkan kanker, ya, tumor ganas. Nah, itu biasa saja membahayakan, ya. Jadi itu memang ada penanganan khususnya sudah terjadi kanker, itu sudah apa namanya harus di kemo, radioterapi, apa semua itu harus langsung bawa ke yang lebih spesialistik lagi tuh mengenai kasus kanker itu, ya, terutama bagi kaum laki-laki yang perokok. Nah, itu dengarin nih yang laki-laki yang perokok. Ya itu hati-hati bisa menyebabkan tumor kanker mulut juga, ya, kanker mulut. Ya itu yang harus diperhatikan kondisi mulut juga. Seperti itu. Wah, banyak sekali ternyata, Dok ya. Ini awalnya tadi kita hanya mau bahas tentang masalah-masalah pencegahan dan sebagainya. Ternyata semakin kesini bicara soal kesehatan gigi dan mulut itu tidak sesimpel yang kita pikirkan. Betul. Sangat-sangat luas ternyata bisa berpengaruh ke organ-organ lain. Betul. Apa yang ingin dokter sampaikan ke masyarakat untuk bisa mencegah dari diri sendiri, kemudian keluarganya juga di edukasi untuk lebih aware terhadap masalah kesehatan gigi dan mulut. Ini silakan, Dok. Ya, jadi saya mengajak semua masyarakat di Kabupaten Bulukumba atau secara menyeluruh sekitarnya, mari kita ke dokter gigi. Ya, jangan ditunggu sakit. Lebih bagus kita mencegah daripada kita mengobati. Dan periksalah ke dokter gigi setiap 6 bulan sekali. Itu yang penting. Jadi semuanya mari kita sadar dan kita kembali ke dokter gigi. Janganlah ke tempat-tempat lagi yang istilahnya tidak jelas, ya. Lebih bagus kita ke dokter gigi dan periksakan gigi saja. Konsultasi apa salahnya? Periksa sama dokter, tanyakan semua apa yang terjadi di dalam mulut kita. Tanyalah beliau. Pasti beliau akan menjelaskan semuanya dari pertanyaan yang kita tanyakan kepada dokter gigi yang kita akan kunjungi. Dan itulah kami juga di Bulukumba betul-betul, khususnya di klinik kami, di klinik Batiar Diguna Dental Estetik, dekatnya Rumah Sakit Haji Sultan Deng Raja, ya. Itu kami di situ betul-betul berkolaborasi. Berkolaborasi bagaimana caranya kita bekerja secara sistematis. Tidak kerja asal-asalan. Apalagi kami juga sudah ada dokter spesialis. Di situ kita kerja sama, kerja tim. Bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam kondisi gigi dan mulut masyarakat, khususnya pasien kita. Itu seperti itu. Baik, terima kasih, Dok, untuk pencerahannya. Saya juga ikut termotivasi untuk tidak takut lagi ke dokter gigi. Iya. Pokoknya jangan takut ke dokter gigi. Iya. Dan jangan datang hanya pada saat giginya sakit. Iya. Sebelum sakit, segera konsultasikan ke dokter gigi. Terima kasih, Dokter Antoni, sudah datang di Radar Selatan. Ya. Semoga setelah podcast ini masyarakat lebih bagus kesehatan gigi dan mulutnya, lebih punya aware lagi terhadap kesehatan mulut dan rajin untuk konsultasikan kesehatan gigi dan mulut ke dokter gigi. Terima kasih sahabat Radar Selatan. Demikian bincang-bincang kita dengan Dr. Antoni Kusmon. Kita akan bertemu lagi di episode berikutnya di Bira Bincang Radar Selatan. Terima kasih. Terima kasih. Dok, makasih banyak. Terima kasih banyak, Ini berapa menit ini? Lama juga kayaknya.